Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadiah ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi khususan dalam musannifil kitab Matan Taqrib. Summa musannifil kitab Fathul Qarib, musannifil kitab Al-Bajuri, musannifil kitab As-Salihin. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab mandi, masih mandi ya. Kalau kemarin kita udah bahas tentang yang mewajibkan mandi, yang wajib dilakukan ketika mandi, dan juga jenis-jenis mandi. Sekarang kita masuk ke jenis mandi sunnah. Tuh Pak Heru udah share tuh waktu itu ya, resumnya atau kesimpulannya. Nah sekarang kita masuk ke bab al-ightisalatul masnunah, mandi-mandi yang disunahkan. Nah, kita baca matannya dulu, sekalian saya catat di atas supaya nggak lupa. Kalau yang ada kitabnya berarti kita baca di pinggir dulu ya. Baik, berarti kita baca yang di pinggir dulu. Di sampingnya Ustaz. Iya, wal ightisalatul masnunatu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah. Aslun wal ightisalatil masnunati sab'atu asara ghuslan. Ghuslul jum'ati wal idaini wal istisqai wal idaini wal istisqai idaini wal istisqai wal husufi wal ghusli min ghuslil mayiti wal kafiri ida aslama wal majnunu wal hukma alaihi wal ghuslu indal ihrami Makkata wal wukufa lil walil wukufi ada walil wukufi iya. bi arafati walil mayyiti. Nah kalau arafah itu nggak boleh ti ujungnya, harus tak dia, karena dia si malam bi arafata. Harusnya bi arafati, tapi karena nama kota Arafah itu mabni, jadi isim ghair munsharif bi arafata. Ingat aja kalau Arafah bi arafata, jangan bi arafati. Kalau yang lainnya bismillahi, itu bukan bismillah justru. Kalau khusus tuh Arafah bi arafata. Gara-gara kudul ya. Nah, itu ilmu nahunya di situ. Saya lebih tertarik di situ. Lanjut. Dikit doang kok. Bi arafata walil mabiti. Nah, baru kembali ke lil mabiti, sama ya bi amali ya. Bi Muzdalifati. Nah, sama kayak Arafah. Liban sekali tempat itu ya. Iya. Bi Muzdalifata. Ya. Wali Romi. Itu harusnya ada iya itu kan. Wali Romi Jimari as-salasi. Iya. Wa tawafi lisa'i waliduhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ightisalatul masnunatu 17 ghuslan. Dan bermula segala jenis mandi-mandi yang disunahkan. Wal ightisalatul masnunatu, bermula segala jenis mandi-mandi yang disunahkan 17 ghuslan. 17 ghuslan itu ada 17 jenis mandi. Ya. Berarti kalau kita pengen dapat sunnah, mandi yang banyak. Langsung angin gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musa siap on. Nah. Musa ya ini. Bener online ya. Ustaz Helmi juga on. Wal ightisalatul masnunatu 17 ghuslan. Mandi sunnah itu ada 17 jenis mandi.
Ghuslul Jum'ati yang pertama mandi Jumat. Ghuslul Jum'ati yang pertama mandi Jumat. Ghuslul Jum'ati saya tulis aja dulu, mandi Jumat. Ini ada kata-kata mandi cuma saya hilangkan. Ghuslul Jum'ati mandi Jumat. Wal Aidaini yang berikutnya mandi 2 hari raya. Udah paham berarti ya? Langsung Idul Fitri dan Idul Adha, 3 tuh. Wal istisqa'i Ghuslul Jum'ati wal Aidaini wal istisqa'u. Lewat nih, belum. Wal istisqa'u mandi istisqa. Istisqa salat minta hujan. Istisqa. Wal khusufu dan juga khusuf. Wal khusufu dan juga khusuf. Kemarin baru nih gerhana bulan. Yang keenam wal khusufu. Wal khusufu gerhana matahari. Gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti dan mandi min ghuslil mayyiti karena memandikan mayat. Yang ke-7 berarti ya. Karena memandikan mayat. Min itu kan artinya dari ya kalau bahasa Arab ya. Tapi ingat di sini ini minnya ini bukan lagi bermakna dari, tapi bermakna ta'liliyah, diterjemahkan bukan dari tapi karena. Jadi diterjemahkan wal ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi karena memandikan mayat gitu. Kalau diterjemahin nggak pakai faedah dengan dasarnya dan mandi dari memandikan mayat, nanti kan nggak masuk. Itu nahwu urusannya. Wal kafiru idza aslama. Muallaf. Wal kafiru idza aslama. Dan orang kafir yang baru masuk Islam, siapapun ya. Sekarang perkumpulan ulama di dunia berusaha untuk menghindari lagi kata-kata kafir, tapi diganti dengan non muslim. Berarti saya boleh bikin kaos non kafir. Gak apa-apa kan? Ada non muslim sebenarnya ada non kafir kan? Lah kita semua non kafir. Bener lu. Saya mikir aja di otak ya, non muslim. Non muslim, berarti boleh dong non kafir. Iya, nggak adil muslim di nonin, masa kafir nggak di non kan? Terus non kan juga kan? Nah, wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa. Wal majnunu orang gila, sembuh dari gila maksudnya. Orang yang sembuh dari gila. Wal mughma alaihi idza afaqa, dan sembuh sadar dari pingsan. Sadar dari pingsan. Kalau di kitab nggak diurut kayak gini, wal majnunu wal mughma alaihi, dan orang gila juga orang yang pingsan idza afaqa, jika sadar keduanya. Dia sudah sembuh dari gilanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Dendri. Pak Musa, Pak Sidik nyimak. Saya belum follow Mas. Pak Sidik OTW. Pak Sidik OTW sini ya. Lagi di kereta. Iya, Bekasi. Sadar dari pingsan. Wal ghuslu indal ihrami, berarti yang ke-11. Wal ghuslu indal ihrami, mandi ketika hendak ihram. Wal ghuslu indal ihrami, mandi ketika hendak ihram. Kemudian yang ke-12, walidukhuli Makkah, wali dan bagi dukhul masuk Makkah, Mekah. Masuk kota Mekah, betul. Masuk kota Mekah. Masuk Mekarwangi nggak ada sunahnya ya.
Masa Pekalongan ada Sukarwani tuh. Nyebur itu berarti. Iya. Walidukhuli Makkata, sunnah lagi mandi ketika masuk kota Mekah Al-Mukarramah. Walil wukufi bi Arafata, sunnah lagi mandi yang ke-13 ketika wukuf Arafah. Wukuf di Arafah harus dipertegas, wukuf itu di Arafah. Karena wukuf bisa di mana aja. Kita kayak gini juga wukuf sebenarnya. Cuma wukuf di Villa Mutiara. Nah, walil mabiti bi Muzdalifah. Ketika mabit Muzdalifah. Ketika mabit di Muzdalifah. Ini nanti pembahasannya di bab haji langsung enaknya. Tapi ini sekedar pengetahuan di awal, dibocorkan dulu oleh pengarang kitab. Waliramyil jimaris salati, yang ke-15 melempar. Waalaikumsalam Pak Khair. Abdul Khair Jailani. Waliramyil jamarith thalat, melempar jamarah yang 3. Wat tawafi lis-sa'yi, yang ke-16 tawaf. Tawaf sa'i. Ini udah terjemahannya gini aja udah ya, tawaf sa'i. Dan yang terakhir walidukhuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masuk kota Madinah. Dah kelar. 17 jenis mandi sunnah. 17 jenis mandi sunnah. Mangga di-share-share ya. Jazakallah khairan katsir semuanya. Anak kau lah, Langsung difoto. Kalau mau masih kan kok. Iya, enggak apa-apa. Oke, saya ulang kembali. Mandi sunnah ada 17. Yang pertama mandi Jumat. Kata-kata di sini cuma mandi Jumat doang gitu. Nggak dijelasin mandi setelah Jumat, sebelum Jumat, pas lagi sholat Jumat, malam Jumat, kan nggak tahu kita tuh. Nah itu baru ngaji dasar. Nah udah ngaji lanjutan yang baru diperjelas. Maksudnya kapan mandi Jumat. Nah kurang, masih diperdalam lagi. Ntar kita bongkar bajurinya. Yang pertama mandi Jumat, yang kedua Idul Fitri, yang ketiga mandi Idul Adha, yang keempat mandi Istisqa, kelima mandi gerhana bulan, keenam gerhana matahari, 7 memandikan mayat, ke-8 mu'alaf, 9 sembuh dari gila, 10 sadar dari pingsan, 11 hendak ihram, 12 masuk kota Mekah, 13 wukuf di Arafah, 14 mabit di Muzdalifah, 15 melempar jamarah yang 3, 16 tawaf sa'i, 17 masuk kota Madinah. Kemarin kita sholat gerhana, pada mandi nggak tuh niat tuh? Mandi, tapi niatnya enggak. Ya udah, berarti kita nggak dapat pahala sunnah. Itu. Kenapa? Karena belum ngaji. Harusnya ngaji dulu baru gerhana. Itu udah dulu ya. Ditunda dulu. Saya baru tahu saya Pak Ustadz. Bapak Musa komen. Ya iya benar, emang. Iya Pak Musa benar. Jadi saya nggak tahu jadwal gerhana, malah pas baru di share orang pada nge-share gerhana, waduh lagi di luar ya. Tapi nggak mandi juga bukan berarti kita nggak boleh sholat gerhana. Cuma ketika kita hendak ke masjid tuh, Ustadz Mudhafi jadi imam, khatibnya Ustadz siapa? Sahib. Nah dari rumah kita udah niat tuh, saya niat mandi sunnah untuk menghadiri kegiatan sholat jamaah dan khutbah, sholat sunnah gerhana bulan karena Allah Ta'ala. Nah itu bisa tuh dapat pahala sunnahnya. Apalagi gerhananya bulan purnama darah gitu ya, super blood moon gitu. Super moon blood apa itu bahasanya. Itu Pak Gus mungkin yang paham lah. Itu jarang-jarang itu. Saya pernah 2 kali udah. Yang pertama pernah tuh ada tuh dulu tuh 2018 atau 19-an gitu.
2018 ya. Waktu itu sempat kita semuanya sholat gerhana malam juga itu pada Isya tuh ketemunya tuh, udah kayak sholat taraweh kalau di kampung saya. Nah, udah sama bulan purnama darah ya. Super blood moon. Oke, sekarang kita baca di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ightisalatul masnunatu 17 ghuslan. Dan bermula segala mandi-mandi yang disunahkan akannya mandi itu 17 ghuslan, ada 17 macam mandi. Mandi-mandi yang disunahkan ada 17 macam mandi. Apa aja? Yang paling pertama ghuslul jum'ati. Ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Mandi Jumat. Jadi ada ghuslu artinya membasuh, ghuslu artinya mandi. Tuh, bahasa Arab. Tulisannya sama, harokat beda-beda makna. Ghuslun, ghusala yaghsilu ghuslan. Berarti itu artinya membasuh. Tapi ghusala yaghsilu ghuslan itu artinya mandi. Bahasa yang lainnya istahamma yastahimmu, tapi itu agak modern. Bahasa di dalam kitab mandi semuanya dengan gha sin la. Mencuci juga gha sin la. Segala sesuatu yang sifatnya membersihkan dengan melibatkan air itu pasti gha sin la, ghusl. Ya. Ghuslul Jum'ati yang pertama adalah mandi Jumat. Bagi siapa mandi Jumat? Lihadiriha, bagi yang hadirnya Jumat. Nah, lihadiriha, bagi yang hadirnya Jumat. Kata-kata di dalam kitab itu, setiap kata itu ada maknanya masing-masing. Sampai pada kata-kata lihadiriha aja kita udah bisa pahami. Berarti maksudnya adalah kalau ada orang yang tidak wajib Jumat dan dia nggak pengen sholat Jumat, maka tidak sunnah baginya mandi. Itu lihadiriha. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lihadiriha, bagi yang akan hadir Jumat. Kosong sini, agak enak sini, empuk Ustaz. Lihadiriha, bagi yang akan hadir Jumat. Nah, berarti sunnah mandi itu. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, kapan kita mulai disunahkan mandi untuk sholat Jumat? Wa waktuhu, dan bermula waktunya mandi Jumat. Wa waktuhu, dan bermula waktunya sunnah mandi Jumat itu dimulai minal fajri, dari mulai terbit fajar, dari mulai waktu fajar. Apa itu fajar? Pagi. Bukan pagi. Mentari pagi. Bukan mentari pagi. Matahari terbit. Oh, dia tetangga sebelah. Sepupu saya kayak fajar namanya. Apa itu waktu fajar? Subuh. Di dalam kitab kuning atau orang Arab nyebut subuh itu dua. Yang pertama sholatus subhi, yang kedua sholatul fajri. Tuh. Orang Arab nyebutnya seperti itu. Sholat subuh sih dia. Jarang sholat subuh. Jujur. Nah, itu yang paling berat itu, ya. Wa waqtuha minal fajri, waktunya itu dari mulai fajar. As-shadiqi, yang benar, atau fajar yang jujur. Nah, apaan maksudnya fajar yang benar sama fajar yang jujur? Emang ada fajar yang bohong? Ada. Nah, ini bagi orang yang udah belajar ilmu falak. Sekali-kali kita keluar sekitar jam 3:30 atau jam 3 subuh, lihat langit. Maksud saya keluar tuh bukan keluar nyelonong kemana-mana, lihat langit. Kalau orang udah memahami pola langit, ya mungkin bagi orang-orang BMKG atau yang ahli di kayak di Bosya apa Bosya ya Bandung ya, Boska Bandung, itu akan paham langit malam dengan langit subuh itu beda meski sama-sama gelap. Langit malam dan langit subuh berbeda meskipun sama-sama gelap. Jadi yang saya pahami, kalau di dalam Al-Quran itu kan menjelaskan tentang masalah puasa, mulainya itu sampai ketika ketemu benang merah dan benang hitam. Jadi seakan-akan di langit itu ada aurora dua warna, warna merah dan warna hitam bersatu, tak itu tuh.
tanda waktu fajar dimulai. Dan itu memang susah kalau udah ada polusi seperti sekarang. Langit sudah tercemar dengan udara. Tapi kalau di zaman dulu jelas semuanya bisa membedakan mana jam 2 malam langitnya, bagaimana jam 3 malam, bagaimana jam 4 malam, bagaimana menjelang masuk waktu subuh. Itu yang dimaksud dengan istilahnya waktu fajar. Nah, yang jadi masalah begini, waktu fajar itu ada dua. Pertama, kita sekarang subuh sekitar jam 4 lewat 7 ya. Iya, jam 4 lewat 7 menit. Subuh tuh ya. Itu waktu subuh. Pakai ditanya subuh tuh ya. Ampura. Nah, jam 4 lewat 7 kita katakan nggak ada jam deh. Sekarang udah enak ada zon waktu ya. Dulu kan nggak ada jam kayak sekarang. Jam 4 lewat 7 kita amati bagaimana pola langit dalam keadaan cerah. Itu sebelumnya ada lagi. Saya nggak tahu jam berapanya, itu tergantung alam. Tapi kalau dikira-kira itu sekitar setengah jam sebelumnya. Jadi jam setengah 4 kurang. Itu langit juga persis waktunya waktu subuh. Tapi belum masuk waktu subuh. Nanti kembali lagi gelap. Habis gelap, balik lagi ke subuh. Nah, itu subuh yang kedua. Itulah yang dimaksud di sini fajar sodik, fajar yang benar. Yang pertama itu fajar bohong. Emang di kitab juga fajar kadzib, fajar bohong. Makanya kalau ada orang yang namanya Fajar, tanya dulu, ente Fajar bohong, Fajar ada nggak di sini? Di warga kita nih, Allah alam bisawab ya. Itu. Nah, yang menjadi syawahid kita bukan ya, sekaligus itu juga menjadi pengetahuan tentang tata cara mengenal masuknya waktu sholat subuh. Itu dengan cara seperti itu. Tapi yang menjadi poin di sini adalah ketika kita mulai masuk ngelihat langit sudah seperti itu bentuknya, berarti itu udah mulai kita boleh niat mandi Jumat, dapat pahala sunnahnya. Seperti itu. Ya. Jadi dari subuh juga boleh. Ghuslul Jum'ati. Nah, di kitab cuma begini doang. Di kitab ini cuma begini doang. Lihadiriha, bagi yang hadir Jumat. Wa waqtuhu minal fajri sodiki. Waktunya dimulai dari fajar sodik. Nah, saya yakin ini pasti panjang pembahasan di dalam lah. Benar. Di sini kita baca di Bajuri. Wa ghuslul Jum'ati, penjelasannya begini. Innama qaddamahul musannifu li'annahu a'kadul aghsali kama marra. Ya. Innama qaddamahul musannifu, hanya saja pengarang kitab ini ya kini mendahulukan Jumat li'annahu a'kadul aghsal, karena Jumat itu adalah mandi yang paling sangat disunnah muakadkan, sunnah yang dikuatkan. Tuh, berarti level mandi sunnah tertinggi itu adalah mandi Jumat. Itu level sunnah yang paling tinggi di situ. Makanya positioningnya, peletakannya di yang paling pertama. Nah, kemudian lil ikhtilaf kama marra, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Sebelumnya udah sempat dibahas, cuma kita nggak baca. Ya. Kenapa kok bisa sampai dikuatkan kayak gitu sih? Lil ikhtilafi fi wujubihi, karena terjadi perbedaan pendapat ulama fi wujubihi, pada wajibnya mandi Jumat. Ada satu dalil yang mengatakan mandi Jumat itu wajib. Ada satu dalil yang mengatakan mandi Jumat itu sunnah. Nggak sampai pada level wajib. Nah, intinya karena terjadi perdebatan dan ini cukup kuat. Ini sunnah. Enggak, mandi Jumat itu wajib. Ada yang sampai bilang wajib. Karena saking kuatnya wajib itulah makanya ditaruh di level yang paling pertama. Yang pasti mubah nggak ada. Yang pasti mubah nggak ada. Sunnah juga nggak ada. Adanya sunnah muakkad, dikuatkan sekali mandi Jumat. Ya. Nah, untuk nanti kita akan bahas, Ustadz, kalau kita kan kerja di kantor, nggak mungkin kita mandi Jumat di kantor. Tadi dicurigain lagi, ente keramas kok. Tapi bingung mau jawab apa. Kamu nanya. Yang trainer yang muda sekarang kan kayak gitu, ya Allah. Jangan sampai dicurigain macam-macam kita mandi di kantor. Ntar kita bahas masalah itu.
Wa yadullu ala adami wujubihi khabarun, dan juga ada dalil yang menunjukkan tentang tidak wajibnya Jumat. Itu khabar gini dalilnya. Man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Ai fabir ruqsati akhadha wa ni'matil khaslati alwudu. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengannya seseorang wa ni'mat, dan juga dengannya bisa mendapatkan ai fabir ruqsah, artinya dengan ruqsah. Maksudnya adalah dia sudah mendapatkan satu bagian kebaikan dari mandi Jumat tersebut. Tapi kalau misalnya enggak, dia bisa diganti dengan wudu. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Ya, jadi boleh mandi, boleh wudu. Tapi mandi tetap lebih afdal daripada wudu. Ya, maksudnya kalau kata Nabi itu, kalau misalnya Jumat, ya kalau bisa mandi. Ya boleh juga wudu. Tapi mandi itu jatuhnya lebih afdal daripada berwudu. Dua-duanya tetap sunnah, bahkan wajib kalau wudu ya. Bagaimana kita mau sah sholat Jumat kalau kita tidak? Nah, kemudian wa amma qauluhu fil hadis. Adapun bermula perkataan yang musannif fil hadis, di dalam hadis ghuslul jum'ah, tentang mandi Jumat wajibun, itu wajib. Maksudnya adalah ala kulli muhtalimin, bagi orang yang bermimpi basah. Ada memang hadis Nabi, ghuslul jum'ati wajibun, kata Nabi. Mandi Jumat itu wajib. Hadisnya begitu doang. Tapi maksudnya para ulama kemudian menjelaskan kembali begini. Itu hadis betul, mandi Jumat itu wajib. Tapi maksud wajib itu ala kulli muhtalimin, bagi orang yang mimpi basah atau dalam keadaan junub. Famu awwalun bi anal mana muta'akkidun bidalilil khabari sabiq. Maka ini menjadi sinyal indikasi dikuatkannya dengan dalil yang awal tadi. Fala yajibu kabaqiyatil amsalil masnunati. Maka mandi Jumat pada akhirnya tidak wajib, sama seperti mandi-mandi yang lainnya yang disunahkan. Illa bin nadri, kecuali kalau nazar. Kalau nazar udah selesai cerita wajib. Ya. Pak Heru, saya nazar pada Allah Subhanahu wa taala, saya wajib bagi saya adalah mandi. Maka yang tadinya sunnah berubah jadi wajib. Sama kayak puasa juga. Ya. Ada yang pernah nazar seumur-umur di sini? Itu harus dituruti itu nazarnya. Cukup. Oh, pernah belum? Oh iya, Ajar harus dibacaannya. Namanya ajar. Cuma nanti panjang tuh masalah nazar. Ada yang bilang nazar itu sesuatu yang boleh, karena tujuan daripada nazar itu adalah ilzam, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, taqarruban, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kayak gini nggak wajib, tapi ketika pernah nazar, nanti pokoknya gue mau kudu kalau misalnya sembuh ngaji, nah itu wajib itu kalau udah dapat kesempatan gitu. Ya. Jadi yang tadinya mubah atau sunnah ngaji jadi wajib buat orang yang udah nazar. Ya. Ada sempat saya ngedengar, cuma saya nggak tahu di kitab apa ya. Ada yang bilang kalau bisa mah nggak usah nazar. Seakan-akan kita pengen ngedahuluin takdir Allah baik. Meskipun nggak masalah juga. Pahalanya sama nggak? Sama, tapi kalau nggak dikerjakan dosa, pahala tetap ada. Itu bedanya nazar. Dengan azam bedanya bang? Pahalanya? Dengan azam. Kalau azam tidak sampai pada tekad. Azam itu artinya tekad. Pokoknya saya pengen haji. Tapi dalam hati kita nggak ada maksud untuk mewajibkan kepada diri sendiri. Menyantar kalau misalnya ini saya pengen haji. Cuma kita ingat ya, nggak sampai ada kata-kata mewajibkan dan menggantungkan, mengikat ke Allah. Tapi mengikat ke diri sendiri, bahwa kalau saya ada kesempatan luang, sampai lebih awal, tiba lebih cepat, saya mau ngaji. Nggak ketiduran, saya mau ngaji. Ya, misalnya. Tapi kan bagus juga ya, artinya mungkin tadinya agak setengah-setengah, Jadi semangat. Jadi wajib. Nah, di satu sisi orang yang tapi dia harus tahu hukum nazar dulu kan. Nah, percuma juga dia kalau nggak tahu hukum nazar. Dosa nanti jadinya. Jangan sampai salah-salah ucap, salah-salah nyebut. Ya. Nah, illa bin nadri, mandi Jumat pun begitu, kalau udah nazar menjadi wajib. Wa yukrahu tarkuhu bila udhrin 'alal asahi. Dan makruh meninggalkan mandi Jumat dengan tanpa alasan.
Alal asahi menurut pendapat yang kuat. Ya, jadi menurut pendapat yang kuat para ulama mengatakan bagi yang memang bisa mandi. Nah, ini ya, bagi yang memungkinkan untuk mandi, dia bisa mandi, tapi dia nggak niatkan, makruh dia itu hukumnya. Saking kuatnya sunnahnya. Ya. Dan dia yang bagus gimana Pak Ustaz? Dia niat mandi. Nih, jadi dia ada kesempatan untuk mandi. Oh, iya. Dia ada di rumah. Waktu dari mulai subuh ngapain baik tuh? Malah diem-diem nyuci mobil, misalnya kita, gitu kan? Iya, laki-laki lah wajar tiap hari kita kayak gitu misalnya. Malah kelayaban, malah nongkrong, malah ngobrol, malah buka HP. Ngopi. Sampai mandinya lupa, sekalinya mandi kagak diniatin Jumat, tuh makruh tuh dia. Ya. Padahal dia bisa. Lain hal kalau memang dia nggak bisa. Misal di pesawat, di perjalanan, di kereta api, dia berangkatnya dari sebelum subuh tapinya ya. Masuk kerja. Masuk kerja yang memang sulit untuk ditinggalkan. Nah itu baru nggak makruh. Meskipun dia nggak mandi, tapi hukumnya jadinya tidak makruh. Buat kita semua nih, saya yakin makruh. Buat kita semua, kalau sampai kagak sempet mandi Jumat, makruh. Ya. Kan mulai dari subuh ya. Iya, mulainya habis subuh, kan bebas mau sampai jam berapa juga. Sampai Iya benar. sampai sebelum Cuman ada niatnya kadang-kadang nggak ada. Sampai kapan? Ntar ada. Nah, itu pertanyaan yang bagus itu. Nah ini yang menarik nih, saya baca-baca juga, walau ta'aradul ghuslu wa tabkiru famura'atul ghusli aula. Ini mura'adatun apa ini? Famarra i'adatul ghusli walau ta'aradut tabkiru famura'atul ghusli aula. Ya, mudah-mudahan begitu. Ini kalau teman-teman yang punya kitab Bajuri, kalau saya di sini tulisannya famura'adatu atau famarra'adatu. Saya nggak paham, tapi yang saya pahami maksudnya famura'ah. Ya, yang artinya begini kurang lebih. Walau ta'aradul ghuslu wa tabkir. Jika berbentrokan, jika bentrok antara mandi wa tabkir dan mempagi-pagikan, famura'atul ghusli aula, maka menjaga mandi itu lebih diutamakan. Kenapa? Li'annahu mukhtalafun fi wujubihi. Karena mandi Jumat itu diperselisihkan pada kewajibannya, bukan sunnah lagi, wajibnya. Ya, diperdebatkan pada kewajibannya. Begini maksudnya mungkin ya. Kita pagi bisa mandi, siang juga bisa mandi. Ya. Siang juga bisa mandi, artinya menjelang Jumat. Ya jam-jam setengah 12 atau jam 11 lah. Mana yang harus didahulukan? Mandi di awal apa entar aja? Kita ada kesempatan buat entar. Maka di sini muratul ghusli aula. Mandi mendekati itu lebih bagus. Jumat. Iya. Biar seger. Iya. Jadi nggak ngantuk. Iya. Bisa aki-aki yang ngantuk. Itu. Gitu ya, berarti mandinya pas di kantor kita ya. Nah, bagi kasus orang yang mandinya di waktu pagi juga boleh. Tapi kalau boleh memilih siang, itu lebih baik daripada memilih waktu pagi. Seperti itu. Ya. Lain halnya kalau nggak ada kesempatan. Nih saya pilihannya cuma dua, mandi sekarang atau enggak, Ustaz gitu. Sekarang saya ada waktu nih, mumpung belum berangkat gawe. Tapi kalau di kantor kayaknya udah nggak mungkin saya kalau untuk pilihannya mandi. Gimana nih baiknya nih? Saya mandi sekarang atau nanti? Jadi itu baru kan nggak bentrok. Tadi kasusnya bentrok. Ya. Seperti itu. Kemudian li'anna mukhtalafun bi wujubi wala yabtulu bil hadathi wala bil janabati fayatawaddau aw yaghtasil wala yu'iduhu. Wa man ajaza 'anil ma'i fihi wa fi baqiyatil aghsali tayammama bi niyatil badaliyati 'anil ghusli. Dan barang siapa yang lemah, yang tidak sanggup daripada air, maksudnya ada orang yang nggak bisa menjangkau mengakses air, itu gimana tuh? Fihi pada mandi Jumat, wa fi baqiyatil aghsal, dan pada mandi-mandi selain mandi Jumat. Gimana orang kalau misalnya lagi kemarau, dia nggak mungkin mandi Jumat? Tayammama, jawabannya adalah dengan tayammum.
Tayamum dengan niat apa? Biniyatil badaliyah, dengan niat pengganti. Pengganti dari anil ghusli, dari mandi. Tuh, berarti ternyata boleh. Kalau kita memang di satu keadaan nggak memungkinkan mendapatkan air, ya udah kita tayamum. Tapi tayamum ini kita niatkan sebagai pengganti mandi sunnah. Seperti itu. Kusaking dikuatkan anak ya kieu. Kemudian saya suruh dzalika fi badi li anna fihi nazafatun. Kenapa sih sebenarnya mandi? Hikmah mandi li anna fihi nazafatun, karena mandi itu bersih. Ya. Nazafatun, karena pada mandi itu terdapat kebersihan. Wa ibadatun, bukan cuma bersih. Wa ibadatun, mandi juga ada nilai ibadahnya. Fa idza fatatin nazafah, kalau luput bersih, fala tafutul ibadah, maka ibadah tidak luput. Kalau luput bersih, maka ibadah tidak luput. Dalam arti, ya udah, ente nggak mandi nggak apa-apa, yang penting jaga kondisi tetap bersih. Toh, kalaupun emang ternyata nggak bisa bersih, sholat Jumat, kucel, ya nggak masalah juga. Ibadahnya toh nggak luput kan, seperti itu. Meskipun nggak mandi, tapi bukan berarti kita nggak ibadah. Nah, lihadiriha qauluhu lihadiriha fi ba'di sifati jam'i alla kulli fal muradu ma yuriduha wa illam tajib alaihi, sekalipun tidak wajib atasnya Jumat, atasnya seseorang Jumat, bal walau haram, bahkan sekalipun haram alaihi, kepadanya orang. Apa haram? Al-huduru, hadir Jumat. Oh, ternyata ada orang-orang yang haram hadir Jumat ya. Kama law hadaratil mar'atu bi ghairi idni zawjiha. Nah, misalnya gimana sih Ustaz yang haram pergi Jumat? Seperti seorang perempuan yang hadir Jumat tanpa izin suaminya. Dosa apa tetap dosa? Ada seorang perempuan, dia haram untuk pergi Jumat. Dia haram untuk pergi Jumat. Kenapa? Karena nggak ada izin dari suaminya. Dasarnya kan perempuan boleh ya, kita sepakat dulu ya. Perempuan boleh sholat Jumat, jangan dilarang-larang kalau emang dia mau. Tapi dengan catatan juga, masjidnya memungkinkan dan masyarakat ma'ruf di situ. Ma'ruf, paham, tahu dan biasa. Kalau di kita enggak nih, kita aneh kalau ada perempuan Jumatan. Tapi saya enggak aneh. Di sebagian masjid, ba'dun nisa yakhrujna ilal jum'ah, sebagian perempuan ikut sholat Jumat. Terakhir yang real benar-benar saya lihat waktu saya ada di daerah, masjidnya gede banget itu, Kota Mubagu, Sulawesi, Manado, Sulawesi Utara. Waktu saya di Kota Mubagu, Sulawesi Utara, 4 jam dari Kota Manado itu, kita 4 hari atau 3 hari di Kota Mubagu, hadir Jumat sama masyaikh, para habaib. Saya waktu itu nerjemahin. Wah, Masya Allah, jamaah gila-gilaan itu pas undangan itu. Dan lantai 2 full perempuan. Saya nanya sama tamir masjid, Ustaz ini perempuan apa cuma saya? Oh enggak Ustaz, ini biasa. Jadi kayak sholat jamaah biasa gitu. Dipersilakan laki-laki, mangga yang mau sholat di lantai 1. Gede banget soal masjidnya. Yang 2 khusus untuk perempuan. Saya nggak tahu apa disekat lagi khusus perempuan, saya sebelah sini laki-laki, sebelah sini perempuan, saya Allah alam. Tapi ada juga yang ini kalau kan masuk ke masjid sholat Jumat. Nah, untuk perempuannya kan dia masjid sama musola udah jauh tuh. Nah, perempuannya di musola. Dia katanya mau Jumat juga. Enggak, tetap sih kalau menurut saya. Dia Jumat di musola jatuhnya bukan Jumat. Tetap zuhur. Kecuali yang ikut Jumat itu yang ikut ngedengerin khotib bareng, yang bersama khotib di situ dari mulai khotib pertama, khotbah kedua, tuh baru. Tapi kalau dia musolanya jaraknya 50 meter sama masjid tuh ya nggak masuk kalau di situ. Ya. Tapi bukan berarti dia nggak boleh ngumpul di musola ya. Siapa tahu golongan perempuan pada pengen jamaah masing-masing, kenapa enggak? Ada pahala silaturahmi kan? Boleh. Kalau memang masyarakat setempat sudah ma'ruf atau biasa dengan hal yang seperti itu. Di Istiqlal ada nggak ya perempuan? Enggak ya? Ada yang pernah nggak sholat Jumat di Istiqlal? Saya pernah, cuma saya lupa. Ada sebagian kecil dulu di masjid raya aja pernah ada. Masjid Raya Kota Bogor. Iya. Padang siang. Iya, tapi sedikit gitu. Sedikit. Nah, konsisten soalnya mereka sih urusannya kan. Beda sama laki-laki memang
emang udah koordinasi ya. Jadi Tapi sih, nggak Dia zuhur aja kayaknya. apanya? Kalau yang di istiqlal itu zuhur kayaknya. Yang perempuan. Dia kalau emang udah ikut Jumat, dia ikut ngedengerin, dia ikut Jumat 2 rakaat juga, tetap. Nah, yang intinya tuh sebenarnya masalah Jumat nanti ada ya tentang masalah hukum sholat Jumat. Sekalipun dia keluar dengan dosa yang dibawa karena nggak ada izin suaminya, dia tetap sunnah mandi Jumat. Nah, maksudnya, paham ya? Bukan berarti ketika dia keluar dalam keadaan haram berdosa, dia nggak dapat sunnah. Dia nggak dituntut sunnah. Sunnah juga dituntut ke si perempuan tersebut. Ya. Padahal dia posisinya haram loh keluar. Kita nggak bicara dosanya, dosa tetap dosa nih ya. Tapi kalau dia nekat juga keluar Jumat tanpa izin daripada suami, ya berarti dia nggak dapat pahala sunnahnya. Ya. Nah, misalnya. jangan hujan-hujan keluar, jangan loh. Mana sih? Kenapa li hadisin? Karena ada hadis Nabi SAW, man atal jum'ata, barang siapa yang datang Jumat, minar rijali wan nisa, dari laki-laki maupun dari perempuan. Minar rijali wan nisa, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Falyaghtasil, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia mandi. Wa man lam ya'tiha falaysa alaihi syai'un. Dan barang siapa yang tidak mandi Jumat, ya dia nggak mengapa. Tuh, Nabi sendiri ngomong. Barang siapa yang pengen mandi Jumat, baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka hendaklah dia mandi. Itu kata Nabi SAW. Ini ada dalilnya ternyata ya. Ini menjadi bukti juga bahwa Nabi tidak melarang wanita untuk sholat Jumat. Ya. Ini hadisnya nih. Barang siapa yang datang Jumat, baik laki-laki perempuan, maka hendaklah dia mandi. Tapi siapa yang nggak datang Jumat, ya nggak usah mandi, nggak apa-apa. Wa waktu minal fajri sodiki, waktunya dari fajar sodik, ay ibtida waktihi, artinya permulaan waktunya dari situ. Minal fajri sodiki, bikhilafil kadibi, dengan sebaliknya kalau fajar dusta itu nggak dianggap. Walaya dukhulu bihi waktuhu, nggak masuk tuh waktunya. Fainau yatla'u qabla sodik, karena fajar kadib itu terbit sebelum fajar sodik. Ya, fajar bohong terbit duluan sebelum fajar jujur. Bi khamsi durjin, dengan 5 derajat. Saya nggak tahu kalau 5 derajat ini versi di kitab ini seperti apa. Tapi ya takriban mungkin sekitar setengah jaman lah. Sekitar setengah jam sebelum real masuk waktu sholat subuh. Waliban, kebiasaannya begitu kata kitab nih. Wa akhiruhu waktu dukhuli fi sholati. Walidzalika qala ba'dhum wa yantahi waqtuhu bid-dukhuli fi shalah. Nah, ini pertanyaan Pak Heru tadi. Sampai kapan kita habis expired sunnahnya? Wayantahi, habis sunnahnya Jumat, mandi Jumat. Waktuhu, berulang waktunya bid-dukhul fi shalah, ketika masuk sholat. Ketika imam udah Allahu Akbar. Imam yang ada di masjid tempat kita ya. Berarti kalau di sini terserah yang kiblatnya ke Mas'a, ke Ar-Rahmaniyah. Ketika imam sudah Allahu Akbar, sunnah selesai. Kita nggak disunahkan lagi untuk mandi. Lambat ya. Iya, terlambat mau hadir. Balik cewekan. Hadirnya bukan Jumatan, tapi jatuhnya jadi juhuran di masjid. Itu. Ya Pak Heru ya, udah terjawab berarti ya. Nah, di kitab ada. Habis ketika sudah masuk sholat. Kata yukhadhu min al-masya wal mu'tamad anna la yantahi illa ila zin fa'il jumati wa yasul bi salamil imam wa taqribuhu min dhahabi afdal li'annahu ablaghul maqsud min intifa'i ra'ayatil karihati halal ijtima'. Nah ini. Tapi Pak Heru ada juga pendapat yang mengatakan oh enggak. Itu bukan ketika masuk sholat, tapi bisalamil imam, ketika imam salam. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis baru nggak disunahkan lagi tuh. Habis waktu sunnah. Wa takribuhu min dhahabihi afdalu, dan mendekatkan mandi Jumat min dhahabihi, dari perginya Jumat, afdal itu lebih baik. Kenapa? Li'annahu ablaghu fil maqsud, karena ini lebih utama di dalam maksud, min intifa'i raihatil karihah, dari membuang, meniadakan bau-bau yang tak sedap. Kapan halal ijtima? Ketika berkumpul dengan orang-orang. Itu maksudnya seperti itu. Jadi mandinya menjelang waktu Jumat itu lebih baik.
Takutnya kalau mandi pagi udah kadung kita ke pasar dulu beli ikan dulu ya kan. Keringetan. Keringetan lagi, ngumpul bau sama orang. Itu agama Islam tuh secantik itu memberikan kepedulian sosial sampai dalam bab kebersihan. Jagalah kebersihan. Itu udah gak laku, bukan gak laku lagi. Semboyan itu udah terlalu mainstream. Tapi di sini dengan kata-kata mendekatkan mandi Jumat ke waktu Jumat itu lebih utama. Itu udah paham kita maksudnya. Jika ada alasan, jika ada sunnah yang seperti itu, berarti maksudnya kan di dalam agama Islam ini ingin memberikan pesan bahwa agama ini agama yang bersih. Ketika kita bertemu orang, jangan saling menyakiti. Bahkan bau pun kalau bisa jangan. Bahkan bau pun kalau bisa jangan, bau badan. Ya. Ajibnya di situ. Halal ijtima'i ketika kita berkumpul bersama orang. Nah, kelar masalah di Jumat. Ya dulu. Itu misalkan kan setelah fajar sodik bisa mandi. Kita niat ya, niat mandi Jumat. Takutnya kan kalau kerja nggak keburu. Tapi ternyata kita ada kesempatan lagi untuk mandi. Itu lebih afdol lagi kalau kita terus mandi lagi perbaharui. Buat takribuh mendekatkan ini lebih afdol lagi. 2 kali gitu maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ya kita niat lagi udah sekali lagi. Cuma nggak bisa dikatakan kayak wudhu tajdid, wudhu memperbaharui, nggak bisa dikatakan mandi memperbaharui ya. Kita niat dari awal lagi aja udah. Kita berharap dapat pahalanya. Nggak akan masuk dalam bab boros air, enggak. Meskipun sunnah di awal sudah dapat. Tapi kita ingin mengambil sunnah lagi. Sunnah dengan tujuan ingin memberikan takut badan bau dan lain-lain. Nah itu dapat pahalanya lagi insyaallah. Kehati-hatian. Iya, ihtiyat bisa masuk. Tapi lebih tepat iya ihtiyat, kehati-hatian. Atau kesempurnaan. Ya, afdhaliyah, kesempurnaan. Kalau kehati-hatian antara haram salah, dan halal, antara salah dan benar. Ya, ini kalau sudah benar diperbarui ya. kalau kesempurnaan antara yang baik dan yang baik, mana yang paling baik gitu. Terbaik. Nah, mana yang terbaik di antara yang paling baik itu afdhaliyah istilahnya. Kalau saya telat siap, silakan yang mau bergabung semuanya. Jangan lupa di tap-tap ya, jazakallah khairan katsir. Nah, kita lanjut kembali itu ya, masalah mandi Jumat. Gimana kira-kira? Ada yang ingin diinterupsi? Ustaz Ilmi ditambahkan, ada yang kurang? Lanjut. Ustaz, saya pengalaman saya nih ya. Saya dari pagi kan belum mandi tuh. Kan mau sholat Jumat nih, betul mau sholat Jumat. Terus saya taruhlah saya ngojek kerja nih. Ngambil penumpang nih, jemput. Baik lagi kita belum sempat sholat, belum sempat mandi, langsung udah komat. Itu gimana itu ya? Gak apa-apa. Masalah sholatnya ya sah tetap. Sah tetap. Cuma mandinya aja nggak ini ya. Kesempurnaannya kurang. Oh gitu. Ya. Makanya saya bilang, wah ntar aja dulu nih, tentu aku buru. Terus sama sini komat. Nah, kan nggak mungkin kita mandi ya Ustaz. Langsung kita sholat gitu. Ibarat kata ini ada bis AC. Ini ada bis pusaka. Parung Bogor. Pak Heri naik bis pusaka. Bis neraka. Atau naik bis Gini Arta. Kalau saya yang mandi semuanya pakai bis Dita misalnya naik AC. Sebenarnya kan mandi sunnah. Iya, makanya. Bukan mandi wajib. Ya makanya saya kan dari pagi nih sebelum mandi Nah, gitu. nah. Makanya masalah ya. Solusinya begini. Emang niat sih niat mandi niat mandi dulu. Kalau kita yakin menjelang waktu Jumat mual bakal kekejar ini mandi. Oh gitu ya. Iya. Solusinya niatin kayak tadi pertanyaan Faisal, dari subuh udah niat. Oh, niat gitu. Dari pagi sebelum kita beraktivitas kita udah niat mandi, itu lebih afdol. Khawatirnya gini, kita nggak niat mandi nih, niatnya entar aja, tapi entarnya gambling. Nah itu maksud di kitab tadi ya, ta'arud, bentrok. Ini bisa sekarang, pasti bisa nih. Tapi kan afdolnya entar. Tapi entar saya antara bisa nggak bisa, mana? Sekarang atau entar? Sekarang. Cari aman ya. Cari aman. Nah itu baru ikhtiar. Antara iya dan tidak. Antara iya mandi atau nggak mandi itu baru ikhtiar. Boleh kita pakai kata-kata ikhtiar. Kehati-hatian. Oh ternyata nanti bisa mandi lagi nggak masalah. Itu dia aja pakai bahasa Indonesia nya apa-apa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bro. Ya, tadi. Nggak diucapin juga nggak masalah. Dalam hati ya. Yang penting hati ketika kita ngeguyur dari guyuran pertama, kita camkan di dalam hati, ya Allah saya ini mandi sunnah Jumat.
karena Allah Ta'ala. Udah, dapat itu pahalanya. Artinya kalaupun niat pakai bahasa Indonesia tapi nggak ditaruh di hati juga nggak dapat pahala sunnahnya ya. Yang haram nggak ya, yang haram nggak. Tapi kita bicara nggak dapat pahala sunnahnya doang. Ya. Oh, dari tata caranya sama aja ya? Sama aja. Jadi nggak harus kayak mandi junub nggak juga ya? Nggak harus. Dia ya secara aturan dianjurkannya seperti mandi junub. Berarti semuanya basah. Yang wajibnya mandi itu ada 3. Yang penting niat, terus menggosok-gosok. Apa lagi yang ketiga? Meratakan ke semua bagian kulit kita. Takmim. Itu. Silakan nanti. Tinggal kita pilih yang mana waktunya, baru kita mandi. Yang pasti nanti kalau ada bagian yang nggak basah, nggak dapat juga pahala sunnahnya. Untuk secara kaidah sama seperti mandi wajib, betul. Tapi secara hukum beda. Tapi secara tata cara sama. Nama Ryan kucingnya nih. Oke, kita lanjut. Jangan sampai. Satu mandi aja luar biasa lama ya. Oh, ini dia nih. Ini baru satu mandi ini udah jam. Iya, ada bulan. Mana bulan? Satu Bulan. mandi 1 hari 1 minggu. Terus minggu bro. Itu, Masya Allah. Kita lanjut yang kedua, wa ghuslul aidaini. Dan mandi yang kedua adalah mandi 2 Aid. Arti Aid hari raya. Aid artinya hari raya. Likulli dinin Aid. Setiap agama itu punya hari rayanya. Dan hari raya kita ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Al-Fitr wa ghuslul aidaini al-fitri wal adha. Yang dimaksud dengan Idul Aid itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan sih masuknya sih kalau Idul Fitri, Idul Adha? Mandinya mulainya dari kapan? Sama nggak sama Jumat? Oh ternyata beda Pak Heru. Nah beda. Lah terus, wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli, dan masuk waktu ini mandi. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli, masuknya waktu mandi ini, maksudnya ini itu apa? 2 hari raya. Binisfil laili, di tengah malam. Nisful laili, di pertengahan malam. Jadi agak lebih awal. Itu bukan pagi Ustaz. Bukan, karena waktu pagi waktu sholat kan. Iya, sebelum sholat. Oh iya sama, kalau secara kaidah makin dekat sholat makin afdol ya tentunya ya. Iya, maksudnya gitu. Tapi artinya kalau ada orang yang kayak misalnya saya Ustaz Hasan ada jadwal ceramah di Jakarta, hari raya, nggak mungkin kan mandi di dekat masjid. Ya udah, kita berangkat dari rumah jam 3, mau nggak mau untuk jaga-jaga, mandi langsung niatkan sunnah hari raya. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha dapat pahalanya. Mulai dari malam tadi ya. Pertengahan malam. Untuk wibnya waktu Indonesia Barat jam 12 malam. Kurang lebih. Ya wajar kan, karena tadi kan sholat Jumat kan siang, makanya mulai. Nah, makanya waktunya dimundur kan. Logis, ya, logis. Tapi kalau untuk ini itu waktunya berarti dari jam 12 malam, kurang lebih. Ada nggak di sini keterangan masalah Aida ini? Sawaun arada li huduri aula walidalik atlaqa syari'u huna wa qayyida fi ma qablahu wa sawaun kana hurran aw 'abdan balighan sabiyan li'annahu yuradu lizayyinati fil yawm. Ai sawaun arada al hudur am aula, baik dia mau hadir atau tidak itu sunnah tuh. Hari raya dia mau hadir sholat atau enggak, sunnahnya tetap ada. Ente nggak sholat, ente nggak mandi, ente nggak mandi hari raya. Oh enggak, gue mau hadir, pengen nonton aja YouTuber. Oh ya udah, dosa nggak dia? Enggak. Kenapa nggak dosa? Sunnah. Bangetan setahun sekali. Terlalu kata Pak Haji. Yang kita udah ngaji fikih, pasti kita akan ngomong kebangetan. Tapi fikih memberikan garis nggak masalah.
Oh, sholatnya aja nggak wajib kok. Cuma sunnahnya sangat dikuatkan juga kalau Idul Adha, Idul Fitri itu. Bukan kita siapa dari 5-0. Berbaik hilang di kacau. Nah, itu. Saya juga pernah kok di masjid datang tapi nggak sholat Jumat. Sholat Jumat ya. Sholat Id. Itu Idul Fitri. Iya, karena apa sebabnya? Karena waktu itu saya jaga parkir waktu masih remaja. Karena banyak kendaraan. Harus ada yang parkir, kalau nggak ada yang parkir takut ada yang hilang, motor terutama. Ya udah mau ngomong saya nggak ini, sambil ngatur lalu lintas. Karena waktu itu Idul Fitri, ya ingat banget itu. Saya sama Pak Polisi itu berdua tuh jaga. Mau polisinya juga nggak sholat, temenin berdua. Karena saya yang komandonya kan waktu itu jadi baik kamar. Ya saya juga nanya sama orang tua saya sama abi saya, ini nggak sholat gimana? Nggak apa-apa. Kamu nggak dapat pahala sholat, tapi kamu dapat pahala menenangkan. Tenang, udah sapo toh bro. Ntar dulu ya sayang. Oh iya ini ntar papa tulis lagi ya. Ya saya nonton sidang Verdi Sambo aja dia mau ngomong. Aduh, bangsat. PC-nya itu curang. Nih gitu. Ya. Mana ya? Ntar dulu deh. Ayo duduk sini, Ngaji sini sama papa. Ngaji. Nah, pintar. Udah diri aja sama papa. Waktunya. Ya. Ayo, sebelum kita lanjut, mangga dicicip dulu lah. Dimakan. Biar fresh. Ya, dicicip dulu. Nah, Ilmi. Nah, yang berikutnya. Oh iya, di dalam nih ada nggak nih? Maksudnya dalam. Baik itu anak kecil ataupun orang merdeka juga sama. Sunnah ya, anak kecil ajarin tuh. Dia dapat pahala sunnah, tentunya bukan dia yang dapat pahalanya, orang tuanya. Ya. Artinya kesunahan ada. Diajarkan. Kemudian balik atau belum atau anak kecil. Karena apa? Maksudnya adalah zayyinah, untuk berhias fil yaum pada hari tersebut. Ingin mencitrakan syiar kebahagiaan pada hari raya. Dan hari raya itu ada dua, ada hari raya besar, hari raya kecil. Pertanyaan saya, mana hari raya besar? Fitri apa Adha? Adha. Betul. Cuma kita di Indonesia terkenalnya Fitri. Gak tahu kenapa. Hari raya Idul Adha biasa-biasa aja. Liburannya juga Satu hari doang ya? Satu hari doang. Besoknya masuk lagi. Iya. Karena ada penderitaan. Kalau di Fitri ada penderitaan 1 bulan. Gitu. Merdeka ya. Iya, kalau dia nggak ada penderitaan kan. Ya, makanya saya paling gedek itu puasa kagak, terawih boro-boro, pas hari raya paling pojok datang sholat nangis-nangis. Astagfirullah ya Allah, lalu kemana aja selama Ramadan? Kenapa baru sekarang gitu? Ada udah kayak gitu. Nggak ada baju lebaran. Makanya gara-gara nggak punya baju baru ya. Padahal nggak sholat juga nggak masalah. Justru yang subuhnya penyakit kita kan kadang begitu. Iya. Sholat subuhnya mah ditinggalin, idnya paling getah. Dan jadi lama. Kalau bulan puasa mah penuh kan Apanya? subuh. Iya. Itu. Teras ya. Nah, yang saya belum dapat pengalaman puasa di sini. Insya Allah di puasa pertama nanti bulan panjang umur mudah-mudahan semuanya. Men. Nah, kemudian itu ya nggak ada lagi tambahan untuk masalah Idul Adha, Idul Fitri. Badalu min aidaini fa yaqulu fil awwalin nawaitu sunnatal ghusli li'aidil fitri. Tuh. Niatnya tuh. Nawaitu sunnatal ghusli li'aidil fitri. Kalau Idul Fitri. Wa fi sani nawaitu sunnatal ghusli li'aidil adha. Kalau Idul Adha. Nawaitu aku niat sunnatal ghusli akan sunnah mandi li'aidil adha untuk Idul Adha. Berarti peniyah kan nawaitu sunnatal ghusl al-aid insarafa lil-aid alladhi huwa fihi biqarinati halihi. Jelasin ya Pak ya, nanti kalau misalnya kita niat mandi sunnah, aku niat mandi sunnah Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Idul Adha, aku niat mandi sunnah Idul Adha karena Allah Ta'ala. Kalau pertanyaan dari saya gini,
Kalau ada orang, aku niat mandi sunnah Aid karena Allah Ta'ala, nggak dijelasin mau fitri mau adha, bisa nggak? Bisa. Diumumin aja sholat Aid gitu, tapi dia nggak sebutin fitri apa adha mandinya. Boleh nggak? Bukan boleh, bisa nggak? Enggak. Jadi kan kita lagi ngaji subuh di masjid Masal itu. Bolehkah? Jawaban di kitab Pajenal di sini boleh. Kenapa? Korinahnya adalah dia pasti mandi niat idnya ya pada hari dia id itu. Dia kan umum. Aku niat mandi sholat, aku niat mandi sunnah id kan Allah Ta'ala. Jika dia mengucapkannya itu pada hari Idul Adha, otomatis masuk adhanya tanpa disebut sekalipun. Jika dia niatkan itu waktu Idul Fitri, otomatis fitrinya masuk tanpa harus dia sebut Idul Fitrinya juga. Itu. Sunnahnya tetap dapat. Sayang. Mau basah kan? Mama. Mama baca. Mama baca nih. Kenayan baca tumpah. Nah, lanjut wal istisqa. Yang berikutnya adalah wal istisqa'u. Wal istisqa'u yang berikutnya yang keberapa istisqa? Ketiga, empat. Wal istisqa'u dan yang keempat salat mandi istisqa. Apa arti istisqa? Ay talabus suqya minallahi. Meminta siraman dari Allah. Hujan maksudnya. Talabus suqya minallah, meminta siraman hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak di sini? Istisqa wa ghusl istisqa wa yadkhulu liman yuridu shalah munfaridan bi iradati sholati wa liman yuriduha jama'atan bi ijtima'in nas laha wa yakhruju bil khuruji minas shalah. Ini ada tambahan. Di sini nggak dijelasin. Di sini cuma dijelasin wa istisqa ay talabus suqya minallah. Clear. Nggak, pertanyaannya Pak Ustadz kapan dimulainya waktunya, terus kapan selesainya? Ini di sini nih dijelasin. Pak Ustadz, saya mau apa? Ini lagi ngaji sama bapak-bapak loh. Saya dijelasin. Saya duduk sini ngaji sama bapak. Saya ngaji. Duduk bentar. Saya bentar. Dia suka main. Jadi ustadzan ya. Ya. Nah, di dalam kitab di sini dijelaskan masuk waktu sholat istisqa ketika dia pengen sholat. Ketika dia pengen sholat. Saya jatuh sayang. Bapak nggak tenang. Udah pernah jatuh kan. Udah, ntar di dalam aja. Nggak boleh. Lagi ngaji di sini yang ngaji. Bokal. Di sini ngaji. Nggak boleh. Tuh, ada pausa. Tuh, pausa. Nah. Selesainya kapan sholat istisqa? Selesainya adalah indal khuruji minas sholat, ketika keluar dari sholat. Salam. Udah nggak sunnah lagi. Ya. Dia udah sholat, udah selesai sholatnya. Ya udah, nggak usah mandi lagi, gitu doang. Jadi kadang-kadang kan bisa jamaah, bisa enggak. Ada yang pernah sholat sunnah istisqa di sini? Seumur-umur? Ketika musim kemarau? Pernah waktu itu. Pernah di Sempor ya, dulu ada di Sempor. Yang kemarau panjang itu. Iya, saya juga sholat waktu itu di masjid. Nah, cuma kan kalau dalam sholat istisqa kan prakteknya jangan langsung sholat hari itu diumumin, 3 hari kasih waktu, 4 hari seminggu lah. Pertama dinasehatin semuanya bertakwa kepada Allah, terus puasa dulu, perbanyak istighfar tuh, baru ditentuin harinya 3 hari, terus sholat bareng-bareng, kayak sholat id aja udah. Ya, sholat id bareng-bareng, seperti itu cara sholat istisqa. Dan sebelum sholat itulah maksud saya di situ sunnahnya. Iya. Sunnah mandinya. Tapi ya kalau kita pengen sholat sendiri bagaimana? Ya boleh aja sih, maaf boleh jamaah. Biar semuanya, maksudnya adalah biar semuanya bertaubat. Siapa tahu ini azab dari Allah ke kita semua dikeringin. Ya, kalian ribut selalu di kota hujan. Sekarang kayak keringin gimana? Cengengesan rindu kota hujan. Hujan. Protes lagi. Ya Allah hujan mulu ya Allah. Ya. Terus apa lagi di sini?
Wa yakhruju waqtu bil ghurubi. Idul Adha. Wa yakhruju waqtu wa yakhruju waqtu bil ghurubi anna mansub al yawm. Wa yakhruju ila bil ghurubi wa bisfil lail amtal jaza bulan sulali. Nah, ini belum nih yang berikutnya di baru ya. Itu soal istisqa udah clear semua, udah jelas. Yang berikutnya adalah wal khusufu lil qamar wal kusufu lisyamsi. Dan gerhana untuk bulan, kusuf dan juga gerhana untuk matahari. Jadi kalau misalnya ada orang Arab ngomong kha, pakai kha, khusuf, itu artinya gerhana bulan. Tapi kalau ada kusuf, pakai ka, kusuf, itu maksudnya gerhana matahari. Nggak usah disebut matahari, nggak usah disebut bulan, itu udah paham maksudnya. Terus wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli, masuk waktunya kapan nih? Di sini dijelaskan, ada nggak nih di sini? Min ajli ghusli enggak ada. Di sini dijelaskan ini ketika sama, ketika dia udah mulai pengen masuk sholat. Ketika udah diumumkan di dalam grup WhatsApp bahwa nanti kita setelah sholat maghrib akan sholat jamaah, sholat maghrib, kemudian baru setelah itu sholat gerhana. Nah, itu sebelum itu kita berangkat mandi sunnah dulu. Wa innama jaza fasid. Jadi syukur oleh saya tasir kullu isfilal bayahu alaihi itu sudah dari kalian. Dan seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau praktek sholat nggak kita bahas ya. Praktek sholat udah nanti ada di bab fikihnya. Jamaah boleh? Boleh. Sendiri boleh? Boleh nggak sendiri? Boleh. Boleh, silakan. Walaupun kemarin di sini kelihatan gerhana nggak? Hujan ya? Hujan, iya sama berarti. Saya posisinya lagi Tangerang, tapi kalau jamaahnya di sana sama para asatid Tangerang kemarin. Dia hujan soalnya. Oh, benar-benar nggak kelihatan sih. Sama saya juga iseng lihat ya jam 12 baru keluar. Udah habis gerhananya. Udah hilang gerhananya. Waktu habis gerhana itu ya udah, ketika selesai gerhana selesai, nggak ada sunnah lagi. Nah seperti itu masalah dua gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Lanjut, wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit. Yang ke berikutnya wal ghuslu dan juga mandi min ajli ghuslil mayyit, karena memandikan mayit. Musliman kana au kafiran, baik mayatnya mayat orang muslim ataupun mayat orang kafir. Non muslim, astagfirullah. Baik non kafir maupun non muslim. Boleh kan saudari? Ada non muslim, otomatis lawannya non kafir dong. Siapa non kafir? Kita. Kita semua non kafir. Nah, ketika seseorang memandikan mayat, dia sunnah. Berarti kapan nih? Setelah memandikan apa sebelum? Sesudah. Sesudah itu. Sesudah memandikan mayat. Di sini ada nggak penjelasan? Wa mislu ghuslil mayyiti tayammumu faisan liman yang ghusl li'annahu massa jasadan khaliyan anir ruh. Dan sama seperti mandi mayat juga tayamumnya. Maksudnya kalau emang kita nggak ada air, tayamum. Habis mandiin jenazah, pengen wudhu ternyata air kagak naik-naik, nanya tetangga juga udah pada nggak ada, kesusahan semua air, habis nyolatin, habis mandiin, nguburin sekalian. Nah itu sunnah di situ, mandi setelahnya. Kenapa? Kalau di sini dijelaskan karena dia memegang satu jasad yang sepi, sunyi dari roh. Ini jasad yang sudah tidak ada ruhnya lagi. Fa yasullahu dhafu wal mau yuqawwiyu. Fa yasullahu dhafu wal mau yuqawwiyu. Ya boleh seperti itu. Musliman kana au kafiran ta'mim fil mayyit fa kana qala sawa'un kana al mayyit musliman kafiran kama qala Syekh Khatib sawa'un kana al ghasilu tahiran au haidan. Nah, maksudnya begini, ditambahkan lagi para ulama kemudian memanjangkan lagi seperti Syekh Khatib, baik mayatnya mayat suci dalam arti dia nggak haid, ataupun mayatnya lagi haid, meninggal dunia pas lagi datang bulan, tetap sama sunnah. Karena apa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadisnya?
Man ghassala mayyitan falyaghtasil, kata Nabi. Man ghassala mayyitan, barang siapa yang mandiin mayat, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Wamin mulai boleh tawadhu sarfu alil wujub. Begitu juga wudu sama. Nah, insyaallah nanti malam ini kita stop dulu sampai sini kemungkinan. Insyaallah nanti malam besok kita akan lanjut di orang yang mu'allaf insyaallah. Ustaz, itu yang apa? Memandikan mayat. Ya. Itu mandinya setelah beres semua. Ya. Setelah dikuburkan apa beres baru mandi? Enggak juga. Yang pasti dia masih ada rasa. Kalau dalam kita begini, dia udah selesai mandiin, sholatin, kafanin, sholatin, bahkan ikut nguburin. Nah, pas sampai rumah dengan catatan tidak hilang niat. Antar pokoknya saya sampai rumah, meskipun ternyata nyampe rumahnya 6 jam lagi. Jika niatnya untuk mandi sunnah itu masih ada, masih bisa. Tapi kalau niatnya udah dikotol, udah diputus, gimana ntar aja dah, lihat aja nanti. Itu udah nggak sunnah lagi dia, udah hilang sunnahnya. Di sini ada nggak amil mayat? Di kampung-kampung biasanya Pak ada tuh amil khusus mayat, yang mandiin mayat. Bisa beli. Hah? Bisa beli. Bisa jadi. Artinya apa? Bagi siapapun yang bertindak sebagai amil, dia wajib tahu fikih ini. Fikih mayat. Dia harus tahu fikih mayat. Fikih cara memandikan mayat. Enggak, lanjut. Hari ini Pak. Ya. Ade habis operasi. Udah. Alhamdulillah. Udah sampai rumah. Nah, terus di dalam ada tambahan. Saya masih nyari di dalam nih. Nggak ada yang terlalu berat sih. Oh, ada nih. Li'anna al-ghusla yadkhulu bil Islam, li'anna al-ghusla yadkhulu waqtuhu bil Islam kama yufiduhu idza aslama wa yafutu bi tuli zamani awil bi a'radi anhu. Tuh, gugur waktunya kalau udah terlalu panjang dan dia udah memutuskan untuk tidak lagi. Ya, tidak lagi pengen mandi, udahlah ntar aja lah. Gue malas banget mandi, itu udah nggak sunnah lagi. Jadi afdolnya setelah itu aja langsung. Nggak langsung. Afdolnya bukan berarti langsung. Afdolnya itu ketika kita sudah selesai nyolatin semuanya sampai nguburin, langsung ke rumah, itu masih ada. Tapi kalau udah di rumah, tidur dulu lah bentar, itu udah hilang. Udah hilang sunnahnya. Tunda lagi. Apanya? Ya kalau udah nyampe rumah nggak bisa tunda lagi. Iya, jangan tunda lagi, langsung di situ. Waisu ghusluhu illa ba'da Islam, li ada misyahdi niyatu qablahu. Begitu juga memandikan mayat orang non-muslim. Ini maksud Perlu tolak al-badru kan nih? Iya. Ya Allah. Udah balik. Sini Pak RT. Hei, Bapak mah nggak ngerokok, saya ngerokok. sini Hil. Sini Hil nih. Udah. Tidak ada nggak RT 9. udah lanjut. Beb. Nah, Ustaz saya mau tanya dulu deh. ya. Yang masalah mandi mayat nih. Kan banyak jadi apa ya, kayak semacam jadi yang kita lihat jadi kayak semacam yang wajib gitu, misalkan lo harus mandi abis ngelayat, abis takziah, abis mandi mayat, artinya ikut nimbrung lah ya. Pas pulang masuk buka wudhu kayak orang wudhu, cuma masuk aja gitu, biar katanya biar Jangan sawan. biar gak sawan lah, bahasanya banyak sawan lah gitu. Yang sebenarnya kalau kita habis takziah, Harus apa sih mandi. yang baik yang kita lakukan gitu? Mandi. Tenang bro, nggak ada di sini bro. Tahu dia. Nggak tahu. Sama di Palung juga, kampung saya. Sama dia ya. Jadi habis ngikutin ini ya, nguburin ya, habis mandiin ya, dicuci muka belum gitu. Orang tua zaman dulu. Maksudnya wudhu kali gitu ya? Enggak, cuci muka doang. Ya. Mending kalau wudhu mah. Itu nggak tahu saya juga tuh dalilnya dari mana. Ada satu lagi kita nyalain kompor, api tangan harus digini-gini. Waduh. Itu Ada mau satu bubur. daerah, iya, pulang nguburin apa, habis takziah, tangan, ini selain semuka, tangan juga biar bara api.
Jangan Karena banyak Jika yang di sebentar, kalau kita kalau mau apa tujuannya untuk apa? Nggak tahu tuh. Karena masih kecil. Kebiasaan jadinya kebiasaan yang Bisa ngilangin bakteri gitu Pak Us dengan cara seperti itu? nggak mungkin. Ya Allah alam. Saya nggak tahu. Jadi kalau misalnya dari sekarang ada bonus kita ngaji nih ya. Iya. Jadi setelah ikut memandikan, tapi memandikan loh ya, harus mandiin. Ngapain enggak? Sholatin enggak? Makamin enggak? Ini yang terlibat mandiin. Disebut sebagai asisten. Iya, kan teksnya juga apa? Karena memandikan mayat, bukan karena mengkafani. 4 ya, jenazah itu ada 4 kan? Saya udah ulangin. Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Ini enggak nih yang 3 nih, yang pertama aja udah. Mau dia ntar nggak sholatin, mau dia ntar nggak ikut nguburin, yang penting dia sunnah mandi gitu guys. Oke, nah ini harus diajarkan ke amil-amil nih, yang di sini kalau ada orang kampung yang meninggal dunia dan dia memang biasa dipanggil minta bantuan sama warga, ajarin ke dia sunnahnya bu, ibu habis ini mandi. Tapi rata-rata penyuluh agama sekarang udah pada ngasih tahu KUA ya, bikin pelatihan-pelatihan tentang fikih buat amil mayat. Karena kan mereka juga harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu bahaya itu tajhid jenazah. Nah, bidah falaisi ghuslu illa ba'dal Islam. Kalau orangnya non muslim nggak sah. Ya. Non muslim mandiin yang muslim misalnya. Kalaupun terjadi anaknya udah Islam, ibunya masih non Islam, ya udah buat si ibu yang tadi itu nggak wajib dia mandi. Ya gimana wajib? Orang nggak sah juga kok. Wa syamal al kafiru idza aslama wal murtaddu idza aslama. Nah, maksud kafir ini bukan mandiin orang kafir, tapi orang kafir yang udah masuk Islam. Mu'alaf. Wal murtaddu idza aslama, sama juga murtad kalau udah masuk Islam. Mandiin mereka tuh. Walau farqa baina man aslama istiqlalan wa man aslama tab'an li ahli usulihi. Dan ini tidak ada beda bagi siapapun yang masuk Islam karena kemerdekaannya, dan ada yang masuk Islam karena mengikuti bagi salah satu asalnya. Walis sababi fayamurul wali, dan bagi anak kecil disuruh oleh walinya ntar. Dengan apa? Bil ghusli, dengan mandi. In kana mumayyizan, catatan dia udah harus mumayyiz. Wa illa ghasalahu wa kada asabil muslim. Wa sannu lahu walau untha izalatu sya'rihi qabla al-ghusli. Begitu juga kalau ada mayat ini saya lagi nyari teks kalau mayatnya non muslim yang mandiin muslim. Tapi saya nggak tahu masalahnya. Kan dimandiin dia, kan? Non muslim dimandiin nggak? Enggak, didandanin. Pakai baju. Dimandiin dulu, dandanin. Tanpa mandi, tanpa dimandiin ya. Langsung pakai Benar, Mandi dulu udah seger dia. Don, ente kan sering ke rumah duka. Ya. Kan berhari-hari. Apanya? Mayitnya. Sosok mayat dipulasarakan di rumah duka. Dikremasi. Ada yang bisa lebih dari sehari kan? Ada yang seminggu. Ada yang seminggu malah. Suku Acun kemarin tuh meninggal seminggu. Ada Ko Acun itu salah satu, dia non muslim, dia Chinese, Cina Ciseng lah, salah satu pengusaha di sana lah. Saya ngeliatin aja ini hari Senin sampai ke Minggu kalau nggak salah. Ya itu. Terus sampai dikelilingi keluarganya, diajak makan bareng, diajak ngobrol gitu. Ya ngeliatin. Ya tapi itu. Ya itu biar kita menghormati ajaran yang lain ya. Ya. Tapi Kan. sebagai ketahuan saya jadi nggak dimandiin doang. Ya. Nggak masalah sih. Untuk yang sebelahnya. Masalahnya begini. Kalau misalnya nanti suatu saat ada orang yang mandiin mayatnya tapi non muslim, atau iya non muslim, wajib kita sunnah mandi nggak? Tetap sunnah mandi. Apalagi yang muslim. Tapi biasanya kalau di rumah kasih itu yang di Batu Tulis ya, Sinar Kasih. Nah itu rata-rata sama ininya sendiri, sama itu sendiri, jarang kecil banget. Itu kan malah dikremasi kan, dibakar kan.
Ada yang dikremasi, ada yang Tergantung, Mbak. dikubur. Nah, Pernah nganterin 3 orang, emak 4. Tujuannya udah rumah duka Jelambar, Jakarta Barat. Ibu mau ke rumah duka, iya ini udah hari ketiga kita belum sempet-sempet. Kucuk dalam hati. Mama rempong semua kan. Ini bu mau nyelawat gitu maksudnya, mau ngelayat gitu. Iya pak, udah 3 hari pak, saya diumumin belum sempet belum dimakamin gitu. Dia curhat-curhat itu. Bu itu 3 hari itu gratis nggak sih? Bayar lah pak. Kita mati mahal pak. Sehari berapa katanya? Tergantung. Kalau mau fasilitas pelayanan VIP bisa di atas 100. 100 rata-rata 100 juta. Ya semurah-murahnya nggak ada yang di bawah 20 lah. Nggak ada. Petinya kali itu 20 kan. Iya beli petinya doang. Oh berapa apalagi itu? apalagi di Duruk dibuang ke laut, lebih mahal lagi. Terusnya di Duruk dibuang ke laut, dibakar. Kremasi. Terusnya dibakar, dibuang ke laut lebih mahal lagi. Nah kalau untuk yang kremasi juga paketnya lebih mahal lagi. Nanti kan abunya, tengkoraknya itu kan di iniin. Jadi dikasih sama keluarga, larungin deh tuh. Cuma kadang-kadang ada keluarga yang mau, ada yang nggak bisa. Nitip sekalian. Nah itu kalau dititip nggak dilarungin. Kadang-kadang ada yang dikumpulin di situ. Jadi kayak pajangan, jadi kayak nih mayat-mayat yang udah pernah dikremasi di sini. Tapi Gitu. termasuk itu apa? Tulang ekornya itu nggak bisa hancur. Jadi ada di dalamnya itu. Iya itu kan ajbul danab terruhi lakin soal paling kuat ya tulang ekor. Ya. Yang saya Kan tahu. nanti di kita dari situ kan. Ah, Ada hari kiamat nanti. Cus. Dia ada cipai. apa nama bahasa Arabnya tulang ekor? Ada cipai soalnya kuburan ya. Bukan adubur, bukan. Enggak. Apa ada yang tahu tulang ekor bahasa Arabnya? Waktu sebelum itu ada acara-acara pacaran tentang kiamat ya. Sulbi. Sulbi. Iya. Tulang sulbi ya. Iya. Itu. Jadi memandikan mayat seperti itu ya, baik mayatnya muslim ataupun non muslim ataupun yang sudah Islam dengan sebab mengikuti kedua orang tuanya. Berarti masih bocah SD tapi belum balik. Kemudian dia meninggal. Nah, kita datang, tetap kita sunah mandi. Kita ikut mandi, kita sunah mandi juga. Tanpa membedakan jenis mayatnya ya. Wa yusannu lahu walau unsa azalahu sya'ruhu. Nah, ini tambahan nih. Dan disunahkan baginya walau unsa sekalipun perempuan izalatu sya'rihi. Cukur, ilangin bulu-bulunya qablal ghusli sebelum dimandiin. Ilam yahdus fi kufrihi hadasan. Dengan catatan jika tidak berhadas dalam kekafirnya akan sebagai hadas akbar yang besar. Wa illa fa ba'dahu, kalau misalnya tidak ya maka setelahnya. Wa bihadza yajma'u baina kalamainil mutaakhiraini, karena itu dikumpulkan 2 kalam pada ulama mutakhir bidzalika pada yang demikian. Namun wa yustasna min dzalika, dikecualikan dari itu min nahwi lihiyati rajulin, jenggot seorang laki-laki, terus kahajibin, alis itu nggak harus dicukur tuh kalau itu. Kalau isanu izalatuhu maka tidak disunahkan menghilangkan alis, menghilangkan bagian-bagian yang sudah fitrahnya. Wala yusanu hal qurrasi illa fil kafiri da aslama, dan tidak disunahkan mencukur kepala kecuali bagi orang kafir yang masuk Islam. Jadi ternyata orang yang baru masuk Islam bukan cuma sunah mandi doang. Kalau bisa kepalanya dipelontosin sekalian. Maksudnya yang Botakin. Iya, orangnya kalau dia mau. Enggak juga nggak masalah. Tidak selama mobil mauludi. Begitu juga pada bayi yang baru dilahirkan, wafin nusuki, pada manasik. Waqad sallallahu alaihi wasallam rasul arba marat. Nabi SAW pernah botak 4 kali seumur hidup beliau. Fi nuski pertama pada manasik haji al awal, yang pertama fi umratil Hudaybiyah ketika umrah Hudaybiyah tuh. Wathani yang kedua fi umratil qada, pada umrah qada. Yang ketiga fil Ja'ranah, ketika Nabi berada di daerah Ja'ranah. Warabi'ah yang keempat hijjatil wada, ya haji wada atau haji yang terakhir. Illam yajnub. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya tadi tentang ini nih kan, kadang-kadang saya keseringan nih sholat suka lupa ya.
Kopo gitu mah. Banyak pikiran. Iya Bang. Ya saya sebagai pemikiran tahu. Sering lupa gitu, artinya lupa di rokaat berapa, artinya lupa lah ya. Terus saya kan baca sujud sahwi, kalau saya lupa bacaan sujud sahwi saya nggak hafal. Saya baca biasa aja Pak Ustadz. Cuma dalam hati niat, saya niat sujud sahwi karena Allah. Cuma kadang-kadang saya ada dua versi kok nggak salah. Ada yang setelah salam, ada yang sebelum salam. Iya. Nah itu bedanya apa ya? Enggak, itu mazhab aja. Sama aja ini sujud sahwi. Tapi menurut kita Syafi'i, qubailas salam, sebelum salam. Sebelum salam kita ya betul. Tahiyat dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kalau kita jadi apa? Jadi ketika jadi imam seperti itu, pastiin tuh bisa tuh semuanya. Nanti tinggal buka aja di Google doa sujud sahwi, apalagi dari sekarang. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, artinya niat kita aku sujud sahwi. Nggak apa-apa, insyaallah sah. Yang penting kita mengetahui kekurangan kita ya Allah, sujud ya Allah. Saya banyak lupanya ya Allah. Jangankan di luar sholat, dalam sholat aja lupa ya Allah. Tuh. Makan mah kagak lupa Tahu ya. mau makan sujud sahwi aja. Oh ya. Ini keberapa gue ya? Makanya bakal berapa piring ya? Makanya biasanya kalau saya biasa jadi imam begitu ya. Makanya jamaah biar nggak lupa. Masalahnya saya kurang suka jamaah. Itu yang jadi masalah. Bukan apa-apa, malas jalan. Kan kita udah bahas kemarin masalah Di masa tapi pahala jamaah. Nah, ini ada hadis berikutnya. Ini kita udah close kitab dulu ya, fikih. Ini ada hadis, cuma hadisnya panjang kalau kita bahas. Dan malam ini saya pengen nyinggung soal masalah bekam. Tadinya seperti itu saya udah janjiin. Sekaligus kalau ada yang pengen dipraktekin, saya berharap ada yang mau dipelontos kepalanya. Wah, sini kemana? baru datang. Berjamaah gitu. Ada alat semula Ya. fokus. Nah itu enak tuh. Nah, pada Jalan enak setengah. udah ada bidangnya. Tuh Pak Jenal ya. Ada yang pengen lihat jamaahnya gitu ya, jadi salam semuanya tuh. Masya Allah. Itu laki perempuan. Kayaknya laki-laki deh yang minta lihat. Amin. Oh iya. Ya terima kasih teman-teman. Sekarang saya off dulu dari live. Ini kita pengen sharing-sharing. Masih ada waktu sekitar 5-10-15 menit ke depan untuk sharing-sharing santai ya. Ini kita tutup dulu. Jazakumullah untuk yang di live. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.